kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudah kita untuk menggapai Lailatul Qadar akhir bulan. Jemaah Allah, tema kita pada hari ini tentang urgensi menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu merupakan sebuah ibadah yang agung dan mulia, memiliki keutamaan keistimewaan yang sangat besar. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya semangat dalam menuntut ilmu. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menuntut ilmu agama? Yang pertama, menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Perintah Allah dan perintah ini bersifat wajib, bukan pilihan. Makanya Allah berfirman di surah Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak sebab dari Allah. Allah perintahkan kita untuk mengilmui sesuatu yang sangat urgent dalam kita, yaitu la ilaha illallah, kalimat syahadat. Yang selalu kita ucapkan, ilmu itu, pahami apa maknanya, apa konsekuensinya. Ya, ini yang pertama. Nabi mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Kita menuntut ilmu agama itu luas cakupannya. Tapi kata ulama, kewajiban di sini ada dua macam. Ada kewajiban yang bersifat individu, wajib ain, namanya itu fardhu ain yang kita kenal. Ada yang kedua fardhu kifayah. Sifatnya kewajiban secara global, secara untuk umat seluruhnya dan secara umum. Jika ada sebagian yang melakukannya, buku yang lain. Tapi yang penting kita berikan yang pertama, ilmu yang bersifat fardhu ain apa saja itu? Kata para ulama, ilmu ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama berkaitan dengan ma'rifatullah, tentang akidah, keyakinan tentang Allah, Rabb kita sembah. Sebagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nama Allah, apa yang berhak untuk Allah, apa yang kita persembahkan untuk Allah, itu kita belajar. Ya, kita ilmu itu kewajiban setiap muslim. Belajar tentang iman, baca, pelajari tentang hal itu. Rukun Islam, pelajari. Kita setiap hari sholat, paham tentang satu wajib secara individu. Tentang wudhu kita, sholat kita, salat Ramadan, tentang puasa kita paham itu. Kalau kita termasuk orang yang Allah berikan misalnya harta yang banyak, kena zakat, paham kita untuk zakat wajib. Kalau kita sibuk bisnis, paham tentang dunia bisnis, tentang hal-halnya, tentang zakat bisnis, itu belajar, itu wajib hukumnya, dia atas diri. Ya, ini pertama. Kenapa kita perlu belajar? Karena belajar itu kewajiban dan utamakan hal-hal yang kita butuhkan dalam keseharian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita belajar? Karena setiap kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bodoh. Maka kita belajar dengan tujuan mengangkat kebodohan yang ada di kita. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Dan ini berlaku umum, apalagi yang berkaitan dengan agama. Kita perlu belajar dengan agama kita. Jangan sampai ilmu kita hanya ilmu warisan saja yang sangat minim sekali. Kita mengangkat ilmu kita, mengangkat kebodohan dari kita. Mungkin kita sekarang sholat, setiap hari sholat puluhan tahun kita sholat, tapi kita apakah sudah memahami dengan baik pembatasan sholat, rukun sholat, apa yang harus dijaga ketika sholat, dan apa saja yang membuat pahala sholat itu hilang? Kita belajar itu. Untuk apa? Agar kejahilan kita terkikis dengan upaya kita untuk ilmu. Semua kita begitu. Ilmu itu perlu dipelajari. Nabi mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapat dengan belajar. Datang majelis ilmu, membaca misalnya, belajar. Karena kita butuh ilmu. Maka Imam mengatakan, "Talabul ilmi la ya'dilu syai' idza sahhat niyyah." Menuntut ilmu agama
agama itu amalan yang tidak dapat disaing oleh siapapun amal sunnah lainnya jika niatnya lurus. Ditanya, ya imam, bagaimana maksudnya niatnya lurus itu? Yanwi an yarfa'ah an-nas. Dia belajar dan dia mengangkat kebodohan dalam dirinya. Itu niat ketika dia belajar. Yang kedua, an yarfa'ah an-ghairi, mengangkat kebodohan dari selainnya. Dan itu berlaku kita sebagai kepala keluarga di rumah. Perhatikan keluarga kita, ajarkan mereka apa yang kita paham. Gak mesti jadi ustaz, gak mesti jadi penceramah. Kita di rumah itu sang bapak, sang suami bisa mengajar keluarganya. Kalau nggak ada ilmu, apa yang diajarkan? Mungkin di rumah kita siapa yang terjadi hal yang tidak sesuai syariat, kita berikan karena nggak tahu. Maka belajar, kita bisa mengangkat kebodohan diri kita dan keluarga kita itu boleh terima. Dan mereka tahu nanti semua. Makanya terus semangat untuk belajar agama. Yang ketiga, kenapa kita belajar? Agar kita bisa beribadah kepada Allah atas dasar ilmu, bukan dasarnya ikut-ikutan atau kebiasaan. Karena sangat berbeda seorang itu beribadah, beramal soleh di dasar ilmu dan yang tidak ilmu. Pahalanya berbeda. Mungkin bisa di sholat dari kita berusaha semuanya di sholat yang sama, di masjid yang sama. Bisa jadi itu pahalanya berbeda antara langit dan bumi di antara kita. Kenapa? Itu ada kaitan ilmu. Kekhusyuan itu didasari ilmu. Hudurul qalb, hadirnya hati nafsu itu akan menentukan pahala sholat kita. Makanya saya mengatakan bisa jadi orang sholat itu selesai sholat dia di dalam jemaah 10, 9, 8, 10 dan seterusnya. Bisa jadi dia sholat hanya gugur kewajibannya tapi tidak ada pahalanya. Perlu belajar agar kita mengerti pembatal wudhu apa. Jangan sampai kita wudhu tiap hari ternyata wudhu nggak sah. Gimana mau sholat ini sah? Maka semua itu butuh dipelajari agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kita sebagai Allah dituntut untuk berbuat padanya. Syariat Allah tentukan itu butuh kita ketahui agar sesuai. Jangan sampai Allah perintahkan A, kita lakukan B. Yang ada sia-sia. Maka inilah yang akan menuntut kita agar kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita selalu belajar agar terhindar dari fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Banyak kesalahan, kekeliruan terjatuh dalam dosa disebabkan karena nggak punya ilmu, nggak tahu, mudah terjebak dalam syubhat, mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Kenapa? Ilmunya minim. Dia nggak tahu ternyata yang dia kerjakan selama itu haram hukumnya. Dia nggak tahu ternyata yang sedang dia tinggalkan itu kewajiban. Sungguh sangat rugi sekali ketika kita tidak tahu ilmu. Maka belajar itu untuk itu, agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan, bisa melaksanakan sebuah kewajiban. Kita dituntut untuk hamba yang bertakwa. Yang dimana kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa benar-benar sebenarnya takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang wajib kita kerjakan, apa yang wajib kita tinggalkan, bagaimana kita bisa mencapai takwa itu? Akhirnya kewajiban diabaikan, yang harus dikerjakan. Kenapa? Nggak ngerti. Maka di sini pentingnya kita belajar ilmu agama agar kita dipandu dalam mengikuti kehidupan ini. Yang berikutnya, ilmu adalah cahaya bagi kehidupan seorang hamba. Kita bisa bayangkan seorang ketika dia berjalan di dalam kegelapan tanpa ada cahaya, bisa terbayang apa yang terjadi. Mungkin dia akan ular nggak tahu, mungkin dia akan dijeblos dalam lubang nggak ngerti, masuk jurang. Maka ilmu itu akan menuntut seorang itu untuk menggapai Allah. Bagaimana dia bisa sampai pada Allah? Dia tahu ilmunya.
Al-Jawzi mengatakan dalam kitab beliau Talbis Iblis, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala an-nas sadduhum 'anil 'ilm." Ketahuilah bahwa langkah awal yang ditempuh iblis untuk menipu manusia, sadduhum 'anil 'ilm, menghalangi manusia dari ilmu. Bayangkan itu. Iblis berusaha bagaimana orang itu tidak belajar, biar bodoh. Kenapa? Dia melanjutkan, di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Fa idza atfa'a masabihahu khabbatum fi dhulami kaifa yasha. Kalau iblis, setan, sudah mampu memadamkan cahaya itu, dia akan dengan mudah menyesatkan manusia semau dia. Dia udah nggak ada cahaya, kiri kanan, belakang, nggak tahu kenapa gelap semuanya. Makanya ilmu itu sangat penting ya, agar kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini di antara alasan kenapa kita penting untuk selalu belajar dan belajar, bahkan belajar agama merupakan kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita bukan hanya makan minum. Iya, itu kebutuhan. Tapi perlu kita camkan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Imam Ahmad mengatakan, "An-nas ila al-ilmi ahwaja minhum ila at-ta'am wasyarab." Manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada pada makan dan minum. Li'annahu yahtaju ila at-ta'ami fil yawmi marratayn. Karena seorang hamba itu paling dia butuh makan itu sehari sekali atau 2 kali, cukup itu. Wa hajatu ila al-ilmi bi'adadi anfasi. Tapi kebutuhannya terhadap ilmu itu sejumlah nafas yang dia hembuskan. Artinya apa? Dalam setiap detik yang kita lalui perlu ilmu. Coba waktu kita berlalu begitu cepat. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, banyak waktu yang berlalu sia-sia, kosong, nggak ada pahala. Kalau kita tahu ternyata waktu, contohnya waktu macet sekian menit, kita tahu ilmunya, bisa kita istighfar, kita tasbih, kita takbir, kita bisa tahlil, itu mendatangkan pahala, nggak sia-sia. Ya, makanya kita butuhkan dalam kita bersikap, butuh ilmu. Di rumah tangga ada problem, konflik, ada semua ada ilmunya. Di tempat kerja kita, di jalan tidak ada masalah. Semua itu kita butuh bagaimana kita bersikap agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kebutuhan. Jangan sampai kita semangat untuk mencari gizi fisik kita, jasmani kita, tapi kita mengabaikan gizi ruh kita, yang itu hanya yang menjadi kehidupan kita. Sahabat dari sini Allah, bahkan dia yang perintahkan, tapi jangan sampai merupakan gizi hati kita berupa ilmu yang harus kita berikan, karena hidup kita tanpa diasupi oleh ilmu akan gersang, hati akan tidak tenang. Karena begitulah Allah menciptakan hati itu. Hati itu butuh gizi, bukan hanya fisik. Makanya ketika kita mengabaikan hati kita, dia lama-kelamaan akan usang. Akhirnya apa? Akan berakhir pada semangat ibadah kita berkurang. Kenapa? Karena kondisi hati mulai lemah. Tapi ketika kita belajar menghadiri ilmu, itu akan menyuplai gizi ke rohani kita, ke hati kita, sehingga itu akan melahirkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk pentingnya kita belajar. Kita sebut beberapa keutamaan tentang ilmu ini. Yang pertama, bahwa ilmu agama merupakan warisan para nabi. Warisan nabi itu bukanlah harta, tapi ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi.
Innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha min haqqin wafir. Mereka mewarisi ilmu, pada siapa yang mengambil ilmu itu telah mendapatkan bagian besar dari warisan para nabi. Satu hari Abu Hurairah pernah datang ke pasar. Beliau berkata, "Ya Anas, wahai para penghuni pasar, kok kalian masih di sini saja? Itu warisan Nabi dibagi di masjid di Madinah. Sedang dibagi-bagi di masjid." Penduduk pasar ketika mendengar warisan Nabi dibagikan di masjid, apa yang terbayang? Fulus, harta. Langsung itu penduduk pasar lari ke masjid. Itu apa? Ya berharap dapat bagian dari harta. Abu Hurairah tahu, tunggu di pasar. Mereka ke masjid, sampai ke masjid, mereka tidak ada apa-apa. Yang ada apa? Ya, halaman ilmu di masjid itu ada. Campuran sisanya. Abu Hurairah tahu pas mereka kembali akan komplain. Benar, mereka pun ke pasar. Ya Abu Hurairah, kami sampai ke masjid tidak mendapati apa-apa. Beliau bertanya, apa yang kalian dapati? Ya, itu hanya ada majelis ilmu, ada yang baca Quran, dikira yang sisanya. Beliau mengatakan, bukankah Nabi kita tidak menguasai ilmu itu? Ini perhatikan. Jadi ilmu agama itu warisan Nabi. Maka jangan sampai kita semangat untuk mencari warisan duniawi, tapi kita lupa warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan ilmu yang menjadi motivasi untuk kita menuntut ilmu agama merupakan jalan yang mudah kita ke surga. Semua kita pasti ingin masuk surga. Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu informasi yang sangat penting untuk kita, bagaimana agar kita mudah masuk surga. Apa? Menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika seorang itu dia belajar agama, dia mengerti mana jalan-jalan yang menyampaikan ke surga, mana hal-hal yang mengantarkan dia ke neraka. Dia tahu itu. Oh, ini amalan surga, dia kerjakan. Ini amalan neraka, dia tinggalkan. Sehingga dia demikian, dia akan lebih mudah masuk surga. Tapi kalau tidak ngerti ilmunya, semua dilakukan, sehingga buat dia itu akan terjauh dari surga, mungkin bisa jadi ke neraka. Namun lebih dari, maka ilmu ini akan sangat penting untuk kita tuntut agar kita bisa mudah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya yang juga kita ingat selalu agar kita terus semangat untuk belajar adalah hadir majelis ilmu, menuntut ilmu agama itu memiliki pahala seperti pahala haji. Mungkin kita dengar ayat. Nabi pernah bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu." Barang siapa keluar menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak ada tujuan lain selain dia ingin belajar kebaikan atau mengajarkan, belajar atau mengajar. Apa balasannya? Apa jadi Allah dia? Baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna haji. Kita bisa haji tiap hari, bisa mendapatkan pahala tiap hari walaupun kita tidak ke sana. Ini luar biasa. Berapa banyak pahala yang kita sia-siakan ketika kita tidak hadir di sini. Maka hadirkan keutamaan ini kalau kita ingin pahala. Hanya duduk sebentar, tidak pahala luar biasa. Ya. Juga yang di antara keutamaan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Nabi SAW senantiasa diberitakan untuk meminta tambahan ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang yang lain Hajar mengatakan bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu, betapa mulianya ilmu, di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan
Rabbi zidni ilma. Kata Muhammad, ya Rabbku tambahkan ilmu kepadaku. Kita tambah ilmu, bukan harta, bukan jabatan, bukan ilmu, bukan ilmu. Dan ini menjadi satu hal yang membuat ilmu itu luar biasa. Maka Nabi kita Muhammad SAW juga sentiasa berdoa setiap hari, setiap pagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini doa di surah isinya Hafsah saya lupa. Setiap hari Nabi di akhir sesungguhnya berdoa ini. Ini semua kita hafal. Kalau hafal dihafalkan dan diamalkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini yang pertama dia minta. Baru yang kedua rizqan thayyibah, rezeki. Yang ketiga amalan mutaqabbalan. Ketiga ini kita butuhkan setiap hari. Kenapa? Ulama bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu? Kenapa Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbalan wa ilman? Kenapa urutannya itu ilmu, rezeki, amal? Kenapa itu yang pertama? Rahasianya karena ilmu ini akan menuntut seorang untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan juga amal yang diterima. Kalau seorang itu tahu ilmunya, ngerti itu apa, hal yang haram, dia akan bekerja mencari maisha dengan cara yang halal, yang baik. Kenapa? Ada ilmunya sehingga dapat rezeki yang halal. Wa amal pun demikian, amalnya akan diterima oleh Allah. Kenapa? Didasari ilmu. Maka ini doa kita usahakan kita amalkan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, buat teman-teman sekalian, agar kita istiqomah dalam belajar. Kita sudah tahu pentingnya kita belajar, keutamaan belajar agama. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, saya sudah lama tahu itu, apa yang saya sampaikan semua sudah hafal saya itu. Tapi kok saya masih mendapatkan diri saya itu kayak berat untuk bersahabat di masjid ilmu itu. Ya, baginya selama itu saya keluar. Bagaimana biar saya itu bisa istiqomah sabar dalam belajar agama? Saya juga berapa tips ya, semoga membantu kita untuk istiqomah dalam belajar. Yang pertama dan ini yang paling mendasar adalah banyak doa kepada Allah Taala. Ini yang tidak remeh. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ingin menjadi orang yang memiliki ilmu agar hidup kita semakin lurus dan diridhoi Allah, maka baik doa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk belajar. Terkadang kita di masa ini bukan tak ada waktu, bukan tak sempat, bukan tak mampu, tapi tak mau. Waktunya banyak, tapi karena tak mau, seakan-akan waktu itu tidak ada. Bahkan terkadang dicari hal-hal yang menjadi alasan tidak belajar. Jangan. Doa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk belajar. Ya Allah, mudahkan hamba untuk senantiasa mendalami ilmu agama, ya Allah. Itu doa. Baca doa kita di sujud kita atau di luar sholat kita, doa. Itu bukti bahwa kita memang serius untuk belajar. Kita akan berdoa, tapi tidak pernah doa. Ya kalau lagi ada moodnya ya, itu namanya tidak serius. Kalau serius, doa itu tanda bukti kita itu serius belajar. Itu yang pertama. Dan dia mencontohkan ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu juga perlu dilakukan sebab-sebabnya. Datang dari ilmu, bukan doa saya tapi nggak pernah gerak, nggak pernah juga ikram ceramah. Doa juga lakukan sebab-sebabnya. Yang kedua, mengetahui urgensi. Kita tahu ya, berarti ilmu, pentingnya ilmu itu kita semuanya itu penting agar kita termotivasi, karena kadang kita itu nggak melakukan itu karena nggak tahu apa keutamaannya, apa pentingnya. Tapi kalau kita tahu itu penting, biasa kita akan gerak. Kenapa kita sampai itu keluar rumah
sesuatu yang penting, kebutuhan harian kita, keluarga kita tunggu di rumah, kita keluar. Walaupun agak capek, paksa keluar. Kenapa? Ini penting. Pun demikian kalau kita tanamkan tadi itu penting loh. Saya butuhkan. Insya Allah akan mendorong kita untuk belajar. Nah, berikutnya juga kalah pentingnya, kuatkan tekad, niat untuk belajar. Kalau sudah ada niat, insya Allah langkah berikutnya akan mudah. Tapi nggak pernah niat untuk belajar, nggak pernah ada kajian untuk hadir di sini. Lihat pengumuman ada kajian, cuek aja biasa. Masya Allah, jadwalnya saya tidak agenda gimana ya? Saya merasa dia juga kalau ada agenda yang bentrok kayak berat sekali itu untuk meninggalkan kajian itu. Kenapa? Dia merasa ini niatnya kuat. Tapi kalau nggak ada niat mah, mesti juga disampaikan di muka ya kan? Tidak tergerak hati. Maka niat itu penting. Ya, bahkan kalau kita sudah berniat untuk hadir di majelis ilmu, tapi qadarullah nggak terlaksana, baik karena mungkin kajian dibatalkan karena ada halangan, atau kita ada halangan yang mendesak, sakit, atau mungkin ada urusan yang sangat mendesak kalau ditinggalkan, pahala niat kita tercatat seperti kita hadir di sini. Rugi nggak Pak kita niat? Gak mungkin. Lain mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat, bertekad untuk melakukan suatu kebaikan tapi belum dia kerjakan, karena ada utur itu saya tanya, apa yang terjadi? Kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat untuknya satu kebaikan sempurna. Itu kalau niat saja, kalau dikerjakan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsir. Kalau dia berniat maka dia mengerjakan niatnya itu, mewujudkannya dalam amal nyata, Allah catat baginya 10 kebaikan. 10 itu dilipat gandakan menjadi 700, bahkan sampai kelipatan yang terbatas. Satu hari dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Tabuk bersama para sahabatnya pulang jihad, sebelum sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada sahabatnya, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la maq'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Wahai para sahabatku sekalian yang bersedia ikut jihad, masya Allah luar biasa itu. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada satu kaum, mereka itu tidaklah kalian melewati satu perjalanan, melewati satu lembah, melainkan mereka yang bagian itu bersama kalian. Dalam sebagai disebutkan syarakukum fil ajr, mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Loh kok bisa? Kami jihad ya Rasulullah, mereka di Madinah nggak jihad, pahala dapat seperti kita. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Agak heran. Ya Rasulullah, wahum bil Madinah, walaupun di Madinah dan pahala yang sama seperti kita. Wahum fil Madinah habasahul udhur. Iya, sekalipun mereka di Madinah, mereka mendapatkan pahala seperti kalian karena mereka terhalang oleh udhur. Mereka punya niat kuat, tapi karena udhur menghalangi mereka untuk berangkat jihad. Wa fi riwayat habasahul maut, sakit telah menghalangi mereka untuk ikut jihad. Bayangkan keberkahan niat kebaikan luar biasa. Gak dikerjakan, pahalanya sempurna mereka. Makanya Muhammad pernah ditanya oleh putranya, siapa nama putra Muhammad? Ada yang tahu? Namanya Abdullah ya. Nah, mereka tahu. Dia bertanya apa Abdullah? Anaknya Abdullah ya. Abdullah ini naik ke sang bapak. Ya, betul. Pernah nggak anak kita yang naik bapak? Ya, betul. Ausi, beri saya kepada. Ya, sang anak dan bapaknya itu imam besar. Ya, mungkin minta nasihat kepada wasiat. Ya, berarti wahai bapak saya nasihati apa? Wasiatnya kepada apa yang urusan bapak itu? Apakah beliau menasihati jangan lupa salat malam, jangan lupa diri petang? Enggak, itu udah biasa. Mereka wasiat sang bapak
Ya bunai, wahai putraku saya, inwil khair, niatkan untuk melakukan kebaikan. Niatkan untuk melakukan kebaikan. Fa innaka ma zilta bi khairin ma nawaita al khair. Karena sesungguhnya engkau ini selalu kebaikan selama berniat untuk melakukan kebaikan. Dan seterusnya. Baik, yang ketiga, tip agar kita istiqomah akan belajar. Baik, doa, kita mengerti tentang utang pentingnya belajar agama, kita niatkan untuk belajar. Yang keempat, paksakan diri kita. Terkadang niat itu bisa lemah dengan berbagai macam gesekan ketika kadang luntur. Maka kita akan paksakan diri kita. Karena jiwa kita ideal sekalian cenderungnya apa? Nyantai, malas, lagi rehat, lagi tidur, begitu. Itu tabiat sekali. Ya, makanya ada para ulama disebutkan dalam sebuah syair, an-nafsu katifli, jiwa manusia itu bagaikan anak bayi. Coba bayi-bayi. Intuhmilhu syab'ala radha'i. Jika si bayi itu dibiarkan menyusu tanpa disapi, syab'ala radha'i, dia tumbuh besar masih tetap nyusu sama ibunya. Kenapa? Nggak disapi. Wa in tuftinhu yanfatim. Tapi jika kau sapi dia akan terpaksa. Dan nggak apa? Anak bayi usia 2 tahun disapi, nangis nggak umpamanya? Nangis. Kalau sang ibunya nggak tega, sukses nggak? Nggak akan sukses. Ibunya harus tega. Cari gimana biar dia nggak nyusul lagi. Sudah mau jadi sapi. Awalnya itu nangis dia, rata-rata dia berkeringat, itu wajar. Tapi pada akhirnya sepekan, 2 pekan berikutnya, udah dia pegang, pengennya susu kontak ya, dari susu ibunya. Kenapa? Terbiasa. Pun demikian juga kita. Di awal-awal kita paksakan, kita pikir berat. Jadi ya berat sekali. Tapi kalau saya terbiasa akan ringan. Seorang mengatakan, saya paksakan diri saya untuk qiyamul selama 20 tahun. Lalu aja menangis. 20 tahun diajak dirinya itu untuk qiyamul, dan dari itu dia menentang menangis merasa sakit mami. Kemudian setelah itu saya ajak di satu qiyamul dan tersenyum. Kenapa? 20 tahun terbentuk jiwanya sehingga dia begitu luar biasa rindu dengan qiyamul. Maka coba rasakan kita. Kalau kita terbiasa dengan satu sudah tertentu, kita mungkin kan kita pikir bagaimana kita biasakan. Satu ini nggak pikir, rasanya ada yang kurang. Kenapa? Karena jiwa itu udah nyaman dengan itu. Biasa kopinya bahagia. Kalau enggak, kayaknya ada yang kurang. Itu artinya apa? Itu jiwa kita sudah membutuhkan itu. Sudah nyaman dengan itu. Saya nggak ada, langsung minta. Jiwa itu ngasih tahu. Tapi kalau nggak pernah kita biasakan, cuek aja. Nggak pernah merasa apa-apa. Ya, makanya dari Bapak memaksakan diri, namanya bermujahadah, melawan jiwa kita untuk mau beribadah, mau belajar itu penting lakukan. Jadi, banyak mungkin mengatakan jihad itu ada 4 macam. Jihad nafsu, menjihad diri kita ada 4 level. Pertama, jihad diri kita untuk belajar agama. Kalau jihad itu duduk bersama sama dan berpikir misalnya untuk sabar. Yang kedua, berjihad lagi untuk mengamalkan. Dan berjihad kita sudah berjihad melawan diri kita untuk belajar, kita sudah belajar. Nah, datang ke ibu setiap hari, setiap waktu yang ada kajiannya datang, kita sudah mampu melawan diri kita. Tapi kita butuh juga melawan diri kita untuk mengamalkan itu tersebut. Betapa banyak ilmu yang kita ketahui tapi kita mengamalkan. Nah, perlu melawan, berjuang untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu. Yang keempat, kita bersabar dalam itu semuanya. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah, bersabar dalam bersabar. Semua itu butuh kesabaran. Yang keempat, setelah kita menguasai diri, sabar itu harus terus kita tingkatkan. Ya, tingkatkan dalam kita. Yang keenam, tanamkan dalam diri kita bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Tanamkan itu, tanamkan. Jadikan itu bagian dari kebutuhan
kebutuhan hidup kita. Kalau sudah begitu, sisihkan waktunya. Hari ini dan sini saya di kajian. Ada agenda lain, tunda dulu. Kajian utamakan kebutuhan. Mungkin kajian sepekan atau 2 pekan sekali, jangan sampai kelewat. Ya, walaupun sekarang mungkin kita untuk belajar sangat mudah. Bisa offline, bisa online. Kalau sudah begitu mudah diberikan oleh Allah untuk belajar, kita belum tergerak hati untuk belajar. Kapan kita akan belajar? Hadir berilmu sepekan sekali, alhamdulillah bagus. Seperti itu bisa kita baca buku atau bisa nonton di YouTube drama yang kita butuhkan. Itu perlu dilakukan. Kebutuhan. Catat itu, ilmu adalah kebutuhan hidup saya. Jadi saya harus berjuang untuk belajar. Terus tingkatin ilmu. Dan yang terakhir, mungkin yang bertanya, Ustaz, sampai kapan kita belajar? Jawabannya, halo, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Selama nyawa masih di kandung badan, maka belajar agama terus berlanjut. Bukankah belajar itu ibadah? Ya kan? Ibadah bukan? Ibadah. Sudah termulia. Kita sampaikan di hadis banyak banget hadis yang juga tentang ibadah tersebut. Allah mengatakan di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Itu batas akhir belajar. Jika sampai dibatasi belajar itu hanya di bangku sekolah atau kuliah, setelah itu selesai. Itu hanya formal saja. Justru setelah itu yang menentukan kita belajar. Kita lebih matang, sehingga butuh ilmu yang lebih matang lagi agar kita bisa meniti hidup ini di atas jalan yang Allah ridhoi. Makanya apa yang ulama ini ditanya, para ulama yang di antara ditanya yang pertama, beliau segera oleh muridnya di usia yang masya Allah berilmu luar biasa, masih begitu luar biasa untuk datang ke syekhnya, bawa pena, bawa alat tulis, bahkan berlari untuk bersama yang lainnya untuk memburu majelis ilmu. Ditanya, itu macam setiap kapan engkau begini semangatnya belajar, pulpen mana-mana aja. Kau tahu jadi imam besar. Apa jawab beliau itu? Ma'al mahbar ilal mahbar. Saya akan sentiasa belajar, maksudnya sampai masuk kubur. Udah, selesai. Ada yang mengatakan, idza mata ta'allamu min syai' ila al-maut atau hatta al-mamat, sampai mati. Itu para ulama begini jawabannya. Ya, makanya seorang imam namanya At-Tabari, ya, sahih pengalaman tafsir yang paling luar biasa. Imamnya Prof. Sirih, dia mengatakan yang lainnya, yanbaghi lil muslim alla yataqibas al-'ilm hatta yamut. Hendaknya seorang muslim tidak meninggalkan belajar agama sampai dia wafat. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka jangan hilangkan jadwal belajar dari kehidupan kita. Catat bagian dari jadwal harian atau pekan atau bulan itu belajar agama. Itu bagian